mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Yang pertama kepada Bapak Ibu yang menyempatkan hadir dalam kegiatan sosialisasi. Sebelum kita memulai kegiatan sosialisasi kita hari ini, mohon izin kita buka dimulai hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak Ibu, selanjutnya saya akan memaparkan terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan rukun, dan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sukaraja, yang saya hormati wakil kesiswaan ataupun yang mewakilinya, dan Bapak Ibu guru hebat yang saya ucapkan sekali lagi terima kasih telah bisa hadir dalam kegiatan ini, dan juga murid-muridku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Ini adalah murid-murid dari perwakilan anggota RANIS. Karena kebetulan nanti terkait dengan budaya positif ini akan melibatkan bagi salah satu. Bapak Ibu, saya berdiri di sini sebelumnya mohon maaf, bukan berarti saya tahu lebih banyak, tetapi berkaitan dengan apa yang harus saya sampaikan untuk menjalankan program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Oke. Budaya positif di sekolah. Sekolah kita itu di mana, Bapak Ibu? Sekolah kita itu adalah SMA Negeri 1 Sukaraja. SMA Negeri 1 Sukaraja tentu saja memiliki budayanya sendiri. Akan tetapi dalam konteks pendidikan sekarang yang arahnya adalah untuk melakukan transformasi pendidikan, perlunya adanya perubahan paradigma. Nah, salah satunya adalah melalui adanya budaya positif di sekolah. Untuk memahami budaya positif, kita akan bedah terlebih dahulu apa itu budaya positif. Budaya positif kalau dilihat dari suku katanya terdiri dua suku kata. Yang pertama budaya dan yang kedua adalah positif. Budaya menurut Kunchoro Indra merupakan seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dijadikan miliknya dengan cara belajar. Kemudian apa itu makna dari positif? Positif dapat dimaknai sebagai sesuatu yang baik dan bermanfaat. Berdasarkan pengertian kata per kata, bisa kita pahami bahwa budaya positif itu merupakan hasil pikiran dari manusia yang dimana diarahkan untuk menjadi positif. Untuk lebih jelasnya, kita lihat di pengertian budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah yaitu perwujudan dari penerapan nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Agar apa? Agar murid dapat berkembang sesuai kekuatan kodrat yang dimilikinya, agar memberi manfaat bagi dirinya, bangsa dan negaranya. Nah, jadi budaya positif ini merupakan perwujudan dari penerapan nilai. Ketika sekolah ini punya nilai misalkan religius dan itu diterapkan, itu akan berubah menjadi suatu budaya. Nah, budaya itulah yang kita harapkan. Tapi sebelum masuk ke budaya, kita akan bedah terlebih dahulu bagaimana sih untuk menciptakan budaya, kenapa harus budaya positif dan seterusnya melalui tayangan berikutnya. Kalau Ki Hajar Dewantara menyampaikan kenapa sih harus ada budaya positif di sekolah? Karena menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah merupakan atau pendidikan merupakan tempat berseminya benih-benih kebudayaan dan peradaban. Tempat untuk menanamkan dan menebalkan budi pekerti yang baik serta menghilangkan perilaku tidak baik dan menjaga anak dari pengaruh luar negeri. Jadi kalau ditanya kenapa, ya karena di sekolah tempat
berseminya benih-benih kebudayaan, disitulah lahirnya pemikir-pemikir, disitulah lahirnya hal-hal positif. Karena di sekolah itu fungsinya untuk menebalkan budi pekerti yang baik serta menghilangkan perilaku yang tidak baik. Salah satunya itu bukan hanya sekedar menajamkan daya pikir atau kognitifnya, akan tetapi juga kalau dari pengertian belajar sendiri kan belajar itu adalah perubahan tingkah laku. Kalau menurut Bloom mengatakan perilaku di sini ada 3 ranah: kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, yang di highlight oleh Ki Hajar Dewantara itu keseluruhannya. Pemikiran yang merupakan tempat peradaban, kondisi kebudayaan dan peradaban, dan juga afektifnya budi pekerti dan juga perilaku yang tidak baik yang dihilangkan. Nah, selanjutnya ada kaitannya juga dengan standar nasional pendidikan. Di standar nasional pendidikan diamanatkan bahwa pendidikan dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Ini amanat Bapak Ibu dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan itu harus merupakan usaha sadar, bukan usaha insidental. Atau ketika ada itu harus seperti ini, tapi memang usaha sadar dan terencana. Direncanakan di awal. Mau seperti apa sih murid-murid kita, mau dibawa kemana sih sekolah kita? Bukan dadakan, kayaknya besok enaknya seperti ini, kita bikin seperti ini. Saya kira itu tidak sesuai dengan yang diamanatkan Sisdiknas terkait dengan pendidikan itu sendiri. Kemudian direncanakan itu untuk apa? Untuk mewujudkan suasana belajar. Nah, ini yang sering kita lupakan. Kita fokusnya ke anak-anak, anak-anaknya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tetapi suasana belajarnya tidak diperhatikan. Apakah anak nyaman di sekolah? Ada bullying tidak? Di kelasnya gerah atau tidak? Bagaimana anak bisa mengembangkan potensi dan kekuatan lain-lainnya ketika memang suasananya tidak mendukung? Nah, untuk menciptakan suasana itu perlu adanya budaya positif yang tadi. Jadi budaya positif itu merupakan jawaban atau manifestasi kita dari amanat yang disampaikan oleh Sisdiknas. Ketika kita sudah tahu, oh budaya positif itu ternyata seperti itu. Kemudian bagaimana cara mewujudkan budaya positif? Budaya positif akan terwujud jika lingkungan di sekolah positif. Untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang positif diperlukan penerapan disiplin positif di sekolah. Nah, ini adalah salah satu kunci dari terwujudnya budaya positif, yaitu yang pertama adanya lingkungan sekolah yang positif. Nah, lingkungan sekolah yang positif ini dapat diwujudkan dengan disiplin positif. Seperti itu. Kita akan jelaskan lagi, bedah lagi apa itu disiplin, apa itu disiplin positif, dan seterusnya. Sebelum kita merubah atau masuk ke ranah menciptakan budaya positif, digarisbawahi bahwa selama ini masih banyak miskonsepsi atau salah pahaman terkait dengan bagaimana sih kondisi di sekolah itu seharusnya. Makanya di sini ada yang disebut dengan perubahan paradigma. Karena untuk upaya disiplin itu sendiri biasanya kita salah kaprah, karena atau masih relatif belum efektif lah hasilnya. Udah dihukum, udah dikasih penghargaan dan segala macam, ternyata tujuan untuk menerapkan disiplinnya tidak ada. Nah, disinilah ditawarkan paradigma yang baru, yaitu paradigma teori kontrol. Yang tadinya kita sering menerapkan itu umum terjadi adalah stimulus respon, atau biasanya dikenal dengan reward and punishment. Jadi untuk terjadinya suatu perubahan kita iming-imingi, kalau dia melakukan kesalahan kita hukum. Nah, ini harus ada sedikit perubahan paradigma. Kenapa harus berubah? Karena banyak ilusi yang terjadi, yang seakan-akan kita tuh dalam pikiran itu, oh memang seperti itu. Apa saja hal itu? Yang pertama, bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya,
ketika anak melakukan kesalahan, kamu tahu nggak bikin bapak kecewa? Itu kata-kata yang sering muncul pada kita ketika menyikapi kesalahan pada anak, membuat anak merasa seakan-akan bersalah. Dia itu gagal, pokoknya tidak bisa membahagiakan, tidak bisa menjalankan perannya sebagai peserta didik. Itu adalah ilusi. Dan sebetulnya bukan menguatkan karakter, justru malah membuat dirinya itu sebagai identitas yang gagal. Nanti kita akan jelaskan lebih jauh ya. Kita di miskonsepsi terlebih dahulu. Selanjutnya ada ilusi guru harus selalu mampu mengontrol murid. Jadi seakan-akan guru masuk ke kelas, semuanya itu dalam kontrol kita. Itu kebanyakan yang sering terjadi. Padahal itu adalah ilusi, karena murid itu dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara punya kehendak, punya keinginan sendiri. Kita seakan-akan datang ke kelas mengontrol semuanya gitu. Kamu harus duduk, yang maju kelompok satu dulu dan seterusnya. Itu ilusi Bapak Ibu. Itu memang seakan-akan terjadi, tapi kenyataannya itu tidak terjadi. Selanjutnya, bahwa ilusi semua peraturan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kita misalkan ada aturan yang sifatnya positif, tidak boleh datang terlambat ke sekolah, tidak boleh ini. Itu adalah tujuan positif. Tapi apakah itu benar? Akan memberikan manfaat atau tidak? Kita akan bahas setelah ini. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, karena kita mungkin merasa lebih dewasa dari murid-murid kita kadang-kadang ditawarkan oleh kurikulum Merdeka Belajar bagaimana cara merubah perilaku dengan beralih dari paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Oke, jika kita tanyakan, bisa nggak sih kontrol seseorang? Kita lihat pandangan dari dua teori yang akan kita sandingkan di sini. Yang pertama di sebelah kiri ada teori stimulus respon, yang kedua ada teori kontrol. Di teori stimulus respon, pemikirannya bahwa saya dapat mengontrol orang lain. Saya mencoba mengubah orang lain agar pandangan sama dengan saya. Paradigma stimulus respon juga menganggap bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selanjutnya, stimulus respon menyatakan bahwa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Terus model pemikirannya adalah menang kalah, karena ada reward dan punishment, ada yang menang dan ada yang kalah. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Ya, jadi kita menganggap bahwa itu sama melihatnya gitu, ternyata harus seperti itu, harus seperti itu. Nah, yang ditawarkan di teori kontrol sedikit berbeda. Yang pertama, kita sudah berpikir bahwa kita itu tidak dapat mengontrol orang lain. Kemudian saat berusaha memahami pandangan orang lain, berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, berusaha gitu memahami, oh ternyata orang lain itu punya pemahaman seperti ini loh terhadap peraturan itu, terhadap kedisiplinan itu seperti ini. Selanjutnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi meskipun perilaku baik, perilaku melanggar misalkan atau tidak baik, itu semuanya punya tujuan. Tujuannya untuk apa? Nanti kita akan lihat. Selanjutnya ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikirnya menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah, tidak ada yang salah, tidak ada yang dianggap baik dan yang buruk banget gitu. Selanjutnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda terhadap pandangan suatu hal atau suatu permasalahan. Kita mulai masuk ke makna disiplin. Ketika kita sudah merubah paradigma kita, oke, kita akan coba masuk gali dulu ke teori kontrol. Kita akan pahami dulu makna disiplin, karena teori kontrol ataupun stimulus respon itu pada hakikatnya untuk menerapkan disiplin. Nah, untuk memahami disiplin tersebut kita akan bedah dulu makna disiplin. Dalam budaya kita, makna atau kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita membuat peraturan harus seperti ini supaya patuh. Murid-murid kita tidak terlambat mengerjakan tugas dan seterusnya. Nah, kita cenderung menghubungkan dengan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, dan itu adalah salah satu miskonsepsi yang lainnya terkait dengan disiplin yang sering ditemukan. Tapi mudah-mudahan kalau di SMA 1 Sukaraja itu baik-baik semuanya, sudah bisa memahami dengan baik. Oke, disiplin berasal dari
bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau yang artinya adalah murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, misalkan anak untuk melakukan ini, dia harus paham dulu kenapa sih saya harus pakai sepatu hitam. Jadi bukan karena ada mah disuruh sama kasih soal, disuruh sama ini. Itu dorongannya dari luar. Justru kita harus memberikan pemahaman kenapa harus pakai sepatu hitam. Karena kesadaran dia untuk mengikuti aturan ajaran atau nilai yang ada dalam lingkungan yang dia sepakati, yang dia yakin. Sehingga motivasi yang muncul atau dorongan yang muncul dari perilaku yang dilakukan adalah motivasi intrinsik atau dorongan intrinsik. Dosen tahun 2001 menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin juga berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini ada sedikit filosofi sedikit. Kemudian disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, jadi salah satu pendapat ahli Dionysos 2001 menyatakan bahwa disiplin itu berkonotasi juga dengan self disiplin atau disiplin diri. Di mana disiplin itu adalah kemampuan untuk mengontrol diri. Mengontrol diri terhadap apa? Terhadap perilakunya, sehingga dia tahu perilaku itu ternyata sesuai dengan keyakinan saya. Oh, saya muslim, berarti perilaku saya seperti apa? Menjalankan rukun Islam, beriman dan seterusnya, bertakwa dan seterusnya. Nah, itu sama halnya upaya disiplin yang dapat diterapkan. Tadi karena arahannya adalah untuk membuat lingkungan positif, maka prosesnya pun pendisiplinan, penerapan disiplinnya harus disiplin, harus positif. Disiplin positif itu apa? Jadi disiplin positif itu menitik beratkan pada pendekatan yang positif, yang pastinya tanpa kekerasan dan bahkan memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat jangka. Berbeda dengan tawaran yang ditawarkan oleh Stanford University. Jajar Dewantara juga berpendapat terkait disiplin positif. Jadi pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara kita orang dewasa, guru, orang tua bagi anak-anak kita yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada peserta didik. Nah, ini terkait tadi self disiplin. Bagaimana sih penerapan disiplin positif di sekolah? Penerapan disiplin positif yaitu upaya menuntut seseorang untuk belajar mengontrol dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercipta tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi penerapan disiplin positif itu untuk menuntun murid-murid kita untuk belajar mengontrol diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai. Jadi tindakannya itu ketika misalkan melakukan kesalahan ditanya, ini sesuai nggak dengan nilai kamu? Seperti hanya ketika muslim atau seorang orang Islam ditanya, ketika kamu berjudi apakah itu sesuai dengan nilai keagamaan yang kamu anuti? Maka sangat mudah sekali untuk mengembalikan tidak sesuai Pak. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Kata Pak Ustadz misalnya, ya bertobat Pak Ustadz, seperti itu. Itu juga yang akan kita lakukan teman-teman. Kita akan buat dulu nilai-nilai. Kita sepakati nilai-nilai di sekolah kita ini. Tapi nilainya yang akan kita terapkan di sekolah itu adalah nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai yang bersifat universal. Jadi di sini dianggap baik, di Amerika juga dianggap baik. Jadi sifatnya universal. Di Hajar Dewantara ataupun Dionysos
di mana kedua pakar pendidikan itu mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai tersebut sebagai nilai kebajikan atau virtus yang universal. Oke, ini salah satu contoh nilai kebajikan universal. Jadi program belajar Pancasila itu merupakan salah satu contoh nilai kebajikan universal. Apa saja isinya? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernakal kritis, berkebenangan global, bergotong royong dan kreatif. Sebetulnya banyak di setiap organisasi ada biasanya nilai-nilai yang ingin dicapainya. Nah, ini dalam pendidikan kita diamanatkan untuk menanamkan inilah kepada anak-anak didik kita. Ini juga berkaitan dengan standar nasional pendidikan. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan, sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik, agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan seterusnya. Nah, ini sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Jadi kadang-kadang kita pembelajaran tidak mengacu pada SKL. SKL kita itu seperti apa, di SMA harus menciptakan seperti apa. Ini merupakan salah satu jawaban untuk membuat anak-anak kita memenuhi standar kelulusan yang diharapkan. Sebetulnya manusia dalam melakukan sesuatu itu didorong oleh 3 hal menurut Daineros. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah sebetulnya tingkat terendah. Jadi misalkan, kenapa kita tidak buang sampah? Karena kita tidak mau dihukum karena ketahuan membuang sampah. Atau sama saja ketika kenapa kita pakai helm di jalanan bawa SIM? Karena kita takut ditilang. Itu adalah dorongan atau motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan ini adalah yang pertama, ini merupakan tingkat terendah dari motivasi. Dan ini motivasinya bersifat eksternal atau dari luar. Selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini untuk melakukan sesuatu, mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan, motivasi ini juga bersifat eksternal. Seperti hanya ketika nanti kalau juara 1 akan diberi hadiah. Nah, itu juga termasuk karena ini mendapatkan imbalan atau penghargaan. Atau kadang-kadang kita tampil di depan ingin mendapatkan apresiasi ketika tampil. Itu adalah motif tiap orang untuk melakukan sesuatu. Yang terakhir, motifnya itu atau dorongannya itu apa? Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai. Keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rigid dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Keyakinan kelas pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kata atau kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan lewat curah pendapat. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, karena bisa jadi sudah tercapai diganti ikut keyakinan yang baru. Saya sudah mencoba menerapkannya di kelas A12, membuat keyakinan kelas. Jadi mulai dari peraturan dulu. Menurut kamu peraturan untuk membuat belajar efektif seperti apa? Nanti anak-anak menyampaikan, ya Pak, tidak boleh main handphone di kelas Pak, tidak boleh tidur di kelas Pak, tidak boleh makan di kelas. Nah, nanti kita gali dari aturan itu, kita geser menjadi sebuah keyakinan. Karena setiap perilaku yang muncul pada diri manusia, termasuk murid-murid kita, itu akan didasari dari pemenuhan mereka terhadap kebutuhan dasar. Menurut penelitian, salah satu teori menyebutkan bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yang kedua adalah penguasaan,
yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Misalkan anak ingin memakai sepatu yang warna-warni, menurut Bapak Ibu masuk ke kebutuhan dasar itu? Bisa jadi rasa diterima, bisa jadi kesenangan, bisa jadi kebebasan. Misalkan satu geng nih pakai ventela sedayanannya, mungkin tahu dia tidak pakai ventela sendiri, jadi dia berusaha untuk memakai ventela meskipun dia punyanya warna merah, misalkan tidak sesuai dengan peraturan sekolah, karena ini diterima dari kelompoknya. Selanjutnya, ketika kesenangan, merasa ketika memakai sepatu yang berbeda dengan lain, dia merasa bahagia gitu, dianggap oleh orang lain. Selanjutnya, mungkin juga bisa jadi untuk memenuhi kebutuhan kebebasan. Ternyata ada orang yang berbebas berekspresi, itu udah sepatu mama harus ada otak, kadang-kadang kan ibaratnya seperti itu. Nah, jadi perilaku itu berdasarkan dari kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang memang tadi disampaikan. Bisa jadi tiap orang melakukan tindakan yang sama, tapi dasarnya berbeda. Nah, untuk restitusi ini kita punya 5 pilihan posisi. Yang pertama adalah posisi untuk dalam restitusi ini, yang pertama bisa dipakai sebagai seorang penghukum. Apa sih penghukum itu? Penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Wah, murid-murid kasihangan, push up 10, keberhasilan lari 20, sit up 300, akhirnya berotot keluar di Sukaraja gitu, disiplin handel gitu, akhirnya seperti itu ya. Jadi terus akan menekan karena sebagai penghukum. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini biasanya. Patuhi aturan saya, awas. Misalnya, mengulanginya lagi, atau misalkan kamu masalah wae ngan uang kuate, pakai baju eta, oh ya hayu kan nanti hari naon dan seterusnya. Misalkan itu yang sering terjadi pada guru-guru dengan tema penghukum. Misalkan di akhir katanya selalu dan pasti selalu yang terakhir selesai. Nama-nama terakhir, hayo ngumpul tugas rasa si kedua, dan seterusnya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajar bisa berhasil, yaitu caranya dia. Jadi mau manehanana gitu, bener kan cek manehanana, cek murid matanya, murid kumaha dan seterusnya. Itu tipe penghukum. Selanjutnya tipe pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Tiba-tiba gurunya cicing. Udah ngobrolannya. Nah, itu adalah tipe-tipe membuat rasa bersalah. Pernah mungkin mendengar seperti itu? Merasakan? Atau misalnya tiba-tiba pada cicing, biasa ngobrolan mana teh. Pengen juga akan bapalin seperti awal. Kadang-kadang kan seperti itu masih tipe membuat rasa bersalah. Nah, misalkan kata-katanya biasanya apa? Seperti apa tipe-tipe seperti ini? Bapak mah kecewa, kemarin datang ke bulan sedih. Jadi membuat rasa bersalah dia nanti ngerasa gagal berbagai keberangan marah, sangat usia. Terus apa yang disampaikannya lagi? Bapak, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Ini ke-12 kalinya, ya aku yang boleh turun di jalan. Nah, itu membuat rasa bersalah seperti itu. Atau kadang-kadang kita menyampaikan seperti ini. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini, nah mungkin kalian pernah mendengar atau ini adalah tipe pembuat rasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi muridnya merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayang. Selanjutnya, guru biasanya memposisikan diri sebagai teman. Untuk apa? Untuk merubah perilaku muridnya. Gimana caranya? Biasanya seperti agama misalkan, untuk mencintai alam, untuk menjaga alam, untuk menjadi pemimpin yang baik bagi alam semesta. Misalkan seperti itu. Jadi motifnya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan prinsip yang dipercaya atau diyakini.
Nah, harapan kita semua, murid-murid kita ini dapat berperilaku dari dorongan yang ketiga, yaitu dengan nilai yang mereka percaya. Untuk membuat beberapa pandangan, di sini ada beberapa hal yang sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Yang pertama ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Misalnya, mengerjakan tugas dapat nilai, tidak mengerjakan tugas dapat hukuman. Datang terlambat, konsekuensinya harus berdiri di depan kelas misalnya, dan seterusnya. Nah, salah satu program disiplin positif yaitu dinamakan restitusi. Nah, ini yang akan kita upayakan untuk membuat dorongan anak-anak itu, murid-murid kita itu dari nilai yang diakini. Karena restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kenapa dikatakan kembali pada kelompok mereka? Kadang-kadang kalau anak yang kesiangan datang ke kelas, disurahin, dimarahin oleh gurunya, disurahin oleh teman-temannya, bagaimana dia bisa kembali ke kelasnya dengan nyaman? Kadang-kadang jadi malu, jadi orang belajar aja. Kehilangan dorongan untuk melakukan sesuatu. Nah, kita jangan membuat anak kita seperti itu. Makanya dikawarkanlah adalah di sini adalah restitusi, sehingga proses menciptakan kondisi bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan, bukan menghakimi kesalahan tersebut, bahkan menghukumi kesalahan tersebut, sehingga bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang berbeda. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif atau proses bersama-sama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kadang-kadang yang kita lakukan adalah mengarahkan, udah kamu pusat 20 minggu depan jangan terlambat. Keputusan siapa ya? Keputusan kita waktu itu. Harusnya atau bukan harusnya, tawaran yang diberikan oleh restitusi ini adalah kita coba mencari solusi untuk masalah mereka. Menurut kamu, supaya kamu minggu depan tidak terlambat, apa kira-kira yang akan kamu lakukan? Oh iya Pak, saya akan bangun lebih pagi. Nah, itu yang harus kita lakukan, bukan menghakimi pada saat itu. Karena ketika mereka berubah di minggu depan, bukan dari dirinya sendiri, tapi karena takut akan hukuman. Dan ketika dirasa hukuman itu tidak berjalan, nggak sih bodoh amat dan dicarikan ini, ada istilah seperti itu. Jadi itu yang harus kita lakukan adalah mencari solusi untuk masalah mereka. Digali, coba kenapa kamu kesiangan, apa yang menyebabkan kamu kesiangan, ditanya dulu, jangan dihakimi dulu. Apalagi udah sering ini 20 kali kesiangan lagi misalnya gitu, ditanya teh jawabannya gitu. Mungkin perilaku tersebut didorong untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Nanti kebutuhannya akan dijelaskan. Nah, ini yang sering terjadi. Ada 3 upaya penerapan disiplin. Yang pertama dengan hukuman, dengan konsekuensi, dan restitusi. Kalau diterapkan disiplin dengan hukuman, maka yang akan muncul pada diri siswa adalah atau diri murid itu adalah identitas gagal. Apa itu identitas gagal? Posisi di mana dia itu gagal terhadap dirinya sendiri. Karena suatu yang meyakinkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat. Kalau dihukum seperti itu. Nah, kita mulai beralih ke identitas sukses. Ini akan berpengaruh nanti pada penerapan disiplin di sekolah. Kalau kita menerapkan konsekuensi itu artinya berarti kalau hukuman itu biasanya sifatnya insidental, jadi tidak terencana. Kalau konsekuensi itu biasanya lebih terencana. Oke, kita sepakati kalau kamu terlambat, kita akan seperti apa? Ya Bu, saya akan menulis permohonan maaf 1 papan tulis. Nah, itu sifatnya dari konsekuensi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang, korban
mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecah. Nah, ini yang menjadi pilihan kita. Jadi jangan sampai membuat anak itu berada di identitas seksual, kalau bisa di identitas sukses. Oke. Berdasarkan bagian tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan dalam perbuatan perubahan perilaku yang diharapkan. Jadi hukuman bersifat satu arah dari guru. Udah dulu kamu bersihkan WC. Cek bodak teh, kurang keberangan hubungan aja membah WC. Atau misalkan tidak mengerjakan tugas dengan hal yang tidak nyambung lainnya, hari di lapangan misalkan, dan seterusnya. Jadi hukuman itu bersifat satu arah. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi terencana biasanya atau disepakati yang sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid untuk mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila mana dapat pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Misalkan harus cukur karena rambutnya, itu konsekuensi. Murid tahu anak tidak. Nah, ini ada satu hal yang menarik. Kadang-kadang kita suka membujuk anak-anak supaya dia berlaku positif. Datang tepat waktu, nanti ibu kasih hadiah. Sebetulnya ini akan memberikan hukuman pada anak. Sama saja kita menghukum. Atau diistilahkan dihukum oleh pelanggar. Jadi pelanggaran itu akan menghukum. Bagaimana sih maksudnya? Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Misal, ada yang ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4, dan seterusnya. Yang ranking 2, mereka akan merasa dihukum. Kenapa saya tidak ranking 1? Sedangkan yang ranking 1 merasa dia mendapatkan penghargaan, saya terbaik dalam kelas. Yang kedua dan ketiga seterusnya, saya bukan yang terbaik di kelas dan kalau begitu. Berarti mereka seakan-akan ongkoh dikasih penghargaan, tetapi malah jadi merasa dihukum gitu karena peringkat kedua bukan peringkat ke satu seperti itu contohnya kira-kira. Selanjutnya penghargaan merusak hubungan. Nah, ketika seseorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Oh hebat, kamu sudah bisa mengerjakan ini, yang tidak bisa, ini bisa. Nggak jatuh gitu dan seterusnya. Malah jadi julid ke anak yang pintar, ke anak yang rajin. Saya tambah ngacuk lain, oh sebenarnya lain, ingin nengok kawan-kawanan, saya panggil berbohongan dan seterusnya seperti itu. Itu bahkan akan merusak hubungan. Jadi bagaimana cara penerapan yang baik harus diterapkan. Selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Ini berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni ini Pak Santana nih mungkin pernah melihat ya atau mendengar misalkan sebuah penulis cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan suatu hadiah. Misalkan kok pengeratkan khutbah Jumat Mas Samsul ya misalkan kayak dikasih uang 1.000. Kalau penggemarnya pun nilai seninya akan kurang misalkan seperti itu, atau misalkan karangan atau apapun puisi dan seterusnya. Itu berdasarkan penelitian. Nah, restitusi merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi melalui pendekatan restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menunjukkan orang yang berbuat salah. Restitusi juga dengan prinsip dari teori William Glasser tentang solusi mana-mana. Jadi tidak ada yang salah. Jadi ketika kesalahan itu direfleksi kenapa tadi alasannya seperti itu. Kita gali. Berarti tidak hanya sekedar digali, tapi kita geser untuk melakukan. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk tumbuh karakternya. Mereka ketika melakukan kesalahan, karena pada hakikatnya begitulah cara kita belajar. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Murid akan kehilangan kesempatan untuk membagi keterampilan yang bermakna dan berharga bagi hidup mereka. Kalau kita terus membantu anak memecahkan permasalahan, biarkan mereka cari solusi buat mereka sendiri.
jangan ngewe di huaman gitu. Udah teh bungut diberi minum aja suara ibu bisa dan seterusnya. Jangan sampai seperti itu. Nah untuk itu, untuk menerapkan restitusi ini, karena restitusi itu pada akhirnya menanyakan, sok menurut kamu, menurut keyakinan kamu, datang terlambat itu sesuai nggak dengan prinsip kamu? Pasti anak-anak menjawabnya tidak. Atau bisa jadi iya sesuai karena siapa jiwanya jiwa terlambat. Saya mah wanita terlambatnya dari awal belajar ulah juga gitu. Jadi harus dibuat dulu keyakinan kelas. Keyakinan kelas seperti apa? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang disepakati oleh murid. Jadi berasalnya dari murid bukan dari kita. Untuk mendapatkan restitusi dalam upaya fasilitasi murid dalam merubah perilaku diperlukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati di dalam lingkungan kelas secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Itu katanya dari. Selanjutnya menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, untuk itu misalnya lagi PAT atau PS bantuan papan pengganti lalu tanda nama keuangan. Nah, itu biasanya mengajak murid itu menjadi teman, memposisikan seperti itu. Ayo ingat, bapak kasih bantuan sama hari sesuai nama tahun hari ron misalkan seperti itu. Ya sudah, kalimat tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat yang sering digunakan di mana ketika guru memposisikan dia sebagai teman dan berusaha untuk merubah perilaku murid. Nah yang ini akan menimbulkan bahwa murid akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid juga akan tergantung pada guru tersebut. Jadi mulai guru utama langsung langsung rapi, guru batur ya saya dari itu yang sering terjadi. Nah kalau guru cuma bisa murid kayak karena memang kita tidak punya kesepahaman. Jadi alasan murid melakukan itu hanya untuk guru. Oke, yang keempat adalah posisi pemantau. Nah, biasanya pada posisi ini guru memantau atau mengawasi. Pada saat guru mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi bersama masuk kelas. Nah, posisi pemantau ini berdasarkan peraturan dan konsekuensi dan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Dan biasanya diajarkan seperti ini. Jadi gak dekatlah dengan murid yang memantau ya konkret memfokus cici jembling budak murid. Biasanya pertanyaan seperti apa? Peraturannya apa? Kamu tahu nggak? Masa kamu usianya dan seterusnya. Nah seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan atau data yang dapat digunakan sebagai bukti atau atas perilaku usaha seseorang. Ditulis, review, genap kali mengerjakan tugas. Yang terakhir, tawaran yang terakhir adalah memposisikan sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan ini sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Betulkah terlambat itu sesuai dengan yang kamu yakini? Misalkan seperti itu. Apakah kamu meyakininya bahwa menjaga kebersihan itu adalah sebagian dari iman? Kemudian, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Selanjutnya, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri? Terus pertanyaan yang biasa dilakukan seorang manajer adalah, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi memberikan tawaran, menggali murid untuk berusaha memperbaiki berdasarkan pemikirannya. Kita gali, kita coba, dan tidak akan berhasil satu dua kali. Tentu saja berproses karena belum terbiasa dan perlu dibiasakan. Nah, tugas manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Tugas manajer adalah membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya supaya lebih berjangka panjang berubah. Nah, ini ada beberapa tabel terkait dengan identitas gagal yang harus berhasil, dari kontrol dari luar, kontrol dari dalam, bagaimana itu menghukum,
memposisikan bagaimana buat rasa bersalah teman, pemantau dan juga pengajar. Dampak bagi murid misalkan dari penghukum adalah mengulangi kesalahan. Kalau pembuat rasa bersalah, dampak bagi muridnya apa? Rasa rendah diri. Kalau bagi mendapatkan sebagai teman lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kalau sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan untuk yang manajer adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah ini 5 posisi kontrol yang diharapkan dapat Bapak Ibu pilih dalam pelaksanaannya. Tentu saja untuk sampai ke posisi manajer perlu tahapan. Ketika kita minimal kita tahu dulu posisinya di mana. Kita gunakan sebijak mungkin. Bisa jadi dalam belajar itu banyak hal. Gak harus bahwa penghukum itu akan menjadi salah di pembelajaran. Bisa saja benar, tapi dengan porsi dan kadar yang tepat. Penempatannya harus benar-benar tepat. Karena inilah resikonya, mengulangi kesalahan, terus memberontak, menyalahkan orang lain, kemudian berbohong, kadang-kadang itu yang akan muncul. Jadi sebisa mungkin berupaya kita ke yang paling tinggi sebagai seorang manajer, mendorong murid mengatur dirinya, memperbaiki diri. Untuk itulah adanya yang disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini terdiri dari 3 sudut, 3 sisi. Yang pertama, sisi paling bawah atau mendasar adalah menstabilkan identitas kita. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, sisi sebelahnya. Dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Untuk menerapkan ini, Bapak Ibu di kelas harus punya dulu keyakinan. Nanti keyakinan sudah dibuat, misalkan nilai apa yang akan kita munculkan di kelas ini, menghargai orang lain. Kayak kita dari nilai itu, menurut kamu sikap apa yang muncul dari menghargai orang lain? Penyebutan narang kolot misalnya, atau penyebutan gepeng misalkan, karena kepalanya gepeng misalnya. Ada anak-anak yang bisa seperti itu, misalkan si Romo, si Keriting, Kriwal disebutkan. Berarti kan itu tindakan yang tidak menghargai orang lain. Hanya gitu disebut seperti itu. Berarti kalau ada seperti itu kali langsung ibu restitusi Bapak Ibu. Tanya dulu identitas yang validasi tindakan. Ketika nilainya sudah disepakati, ini nilainya menghargai orang lain. Bukan berarti ketika sudah diyakini anak-anak itu akan meyakini itu, tapi pasti akan melakukan kesalahan itu. Misalkan kekuatan paket Will gitu, padahal mengarahkan lain screen Will gitu, misalkan namanya si Asep gitu. Nah, ketika kita mengenal itu, kita langsung tindak dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya apa? Ketika si Asep misalkan menyebut si Budi itu si Romo, misalkan Asep dipanggil di telepon. Asep. Tadi Bapak dengar Asep nyebut Romo atau Budi seperti itu. Apa paham dan kadang-kadang kan suka lepasannya dan memang gitu bentuknya, tapi kan seperti apa gitu. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi distabilkan dulu. Jadi tong dianggap apa yang buat robot? Kata ciptaan kamu dosa sebenarnya. Begitu kan lalu, kita ulang dosa itu. Tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Karena nawan saya, meskipun si Budi jadi ciri, Asep disebut robot. Dan memang kan misalnya setiap orang pernah melakukan kesalahan. Wajar, kamu kan manusia. Distabilkan dulu identitasnya. Setelah stabil, tidak berada di situ atau berada di situ, ulangi deui. Langkah selanjutnya yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah itu seakan-akan seperti membolehkan tindakan tersebut gitu. Padahal untuk upaya yang terakhir. Jadi memberikan jalur saja. Misalkan Bapak tahu alasan kamu menyebut orang si Budi karena si Budi mirip seperti itu, misalkan Bapak juga bisa memahami. Nah, saat gitu memvalidasi gitu, jadi disalahkan benar-benar justru malah diiyahkan perbuatannya itu. Atau bahkan sebenarnya bisa nyebut lebih gitu, si goreng patut bisa nyebut lebih gitu kan, benar tadi mana benar ngurung gitu. Jadi malah memberikan opsi yang lebih buruk, padahal misalkan gitu,
Ada anak kesiangan lah, berarti nilainya misalnya menghargai waktu, kita masuk ke nilai menghargai waktu. Anak datang kesiangan, datang kalkulasi jam 8. Ketika itu disampaikan lah identitasnya, datang Allah assalamualaikum gitu. Oh iya silakan masuk. Nanti beres pelajaran ketemu dengan ibunya, panggil, ketemu kecil datang berapa ngobrol. Stabilkan identitasnya. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Tinggali di luar 80 berangan. Di tengah diri anak tidak merasa bersalah. Selanjutnya, saya justru kamu datang ke sekolah saya dipuji, bapak dipuji. Kenapa? Bisa saja kamu kabur, bisa saja mabal, tapi kamu memilih datang ke sekolah. Berarti kan merasa bangga, gitu tidak merasa bersalah karena divalidasi dengan kamu. Tetapi untuk kita arahkan kemana, yaitu menanyakan keyakinan. Tapi menurut kamu, tindakan kamu sesuai dengan keyakinan kamu. Kan kemarin sudah menyepakati bahwa kita harus menghargai waktu. Oh iya Pak, berarti saya tidak menghargai waktu ya. Iya seperti itu. Terus menurut kamu, bagaimana supaya kamu tidak mengulangi perbuatan itu lagi? Oh iya Pak, nanti kan saya sarapannya tadi naik motor, supaya kita siangkan. Memang bisa ya? Atau misalkan cari solusi, karena jangan sampai mengeluarkan solusi yang memang tidak bisa menyelesaikan masalah itu, tidak mungkin dilakukan, kita gali lagi. Harusnya ternyata seperti ini sampai pada dia menyadari dan membuat solusinya sendiri. Kita tinggal kalau ternyata bertelur minggu depan kita kesiangan dan seterusnya. Dan bisa jadi ini kegiatannya berulang terus seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya kita satu-satu. Menstabilkan identitas nih. Ini bagian dasar dari segitiga restitusi. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari identitas yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kan tidak disebut gagal, tapi kita harus membuat identitas. Dia mencoba untuk sebetulnya kesalahan yang tadi disebutkannya yang ibu Syarafat, karena dia ingin membutuhkan kesenangan dan keserian dengan gagal. Boleh enggak orang memenuhi kebutuhannya boleh, cuma harus caranya yang benar. Nah sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi jangan sampai seperti itu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan dengan satu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi fase kedua ini kita harus melihat kenapa dia terlambat. Oh ternyata dia memang ingin dipuji oleh orang lain yang misalnya. Saya tahu wanita itu telat dan sebagainya. Mungkin motifnya macam-macam. Kita lihat dulu untuk memenuhi apa, untuk menentukan solusinya yang tepat. Oh, jadi menurut kamu untuk memenuhi kebutuhan kebebasan menurut kamu. Jadi pengen bebas misalkan anak-anak, pengen datang jam 8 balik ke 1 menang bekal dan seterusnya. Kita lihat berarti anak ini melakukan kesiapan itu karena untuk memenuhi kebutuhan kebebasan. Kita gali untuk kebebasan. Bagaimana dikaitkan dengan keyakinan yang kita coba restitusi atau ubah perilaku. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka langkah selanjutnya anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang Bapak Ibu, terima kasih itu terkait dengan restitusi. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit tambahan referensi yang bisa Bapak Ibu lakukan dalam merubah perilaku murid dan juga memberikan manfaat khususnya bagi Bapak Ibu yang ada di sini dan juga bisa didefinisikan ke teman-teman. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terkait dengan jadi tugaskan untuk membuat aksi nyata. Aksi nyatanya apa? Kokreasi pelaksanaan pembiasaan Jumat Imtak dengan melibatkan peserta didik dalam mengisi kegiatan untuk mewujudkan budaya positif. Ini sudah terwujud. Hanya saja di sini harapannya yang melatar belakangnya adalah
Oke. Untuk mewujudkan budaya positif yang berdasar kepada profil pelajar Pancasila perlu adanya kegiatan yang dapat menumbuhkan nilai yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Jadi selain melakukan kegiatan restitusi tadi, budaya positif juga dapat dimunculkan dengan kegiatan ini. Harapan saya seperti itu. Nah, untuk mewujudkan positif punya kegiatan yang masih tidak melibatkan peserta didik dan kebiasaan teruskan seperti satu arah, guru saja, seperti guru saja yang memberikan arahan. Menjimat imtak yang dilaksanakan dulu melibatkan peserta didik. Secara tersebut, saya akan melaksanakan aksi nyata kegiatan kreasi pelaksanaan pembiasaan jimat imtak dengan melibatkan peserta didik dalam mengisi acara untuk menumbuhkan nilai kemandirian dan nilai imtak serta pada peserta didik dalam rangka mewujudkan budaya positif dari satu. Tujuannya yaitu untuk menciptakan suasana pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan terwujudnya budaya positif di sekolah. Yang kedua, untuk menumbuhkan nilai mandiri, iman, dan takwa dalam diri peserta didik melalui kegiatan jimat imtak yang melibatkan peserta didik sebagai pengisi acara. Selanjutnya memberi kesempatan pada peserta didik yang memiliki minat dan bakat sebagai penceramah. Kalau untuk kegiatannya, terselenggaranya kegiatan jimat imtak yang seluruh pelaksanaannya dilaksanakan oleh peserta didik. Selanjutnya, tumbuhnya perilaku taat beribadah, mengaji, dan sholat duha pada peserta didik. Teknis pelaksanaannya, nah sementara kan sudah terlaksana, nah tetapi kita akan lebih detailkan lagi. Jadi kebiasaan Jumat imtak nanti saya harapkan bergiliran mulai dari kelas 12 sampai dengan kelas 10. Kemudian kelas yang mendapatkan giliran membagi tugas pada setiap anggota kelasnya mulai dari pembawa acara, baca isi Al-Quran, penceramah, tim dokumentasi, tim peralatan, tim kebersihan, tim humas, dan tim keamanan. Nah, yang sudah ada itu saya lihat baru sampai di pembawa acara, pembaca suci Al-Quran, dan penceramah. Nah, saya harapkan nanti dengan dukungan dari Bapak Ibu yang ada di sini, khususnya dari kesiswaan yang diwakili oleh Bu Kiki, minta bantuan. Nanti diarahkan setiap kelas itu harus ada seksi-seksi ini, tim ini, karena kenapa harus ada? Karena ingin semuanya terlibat gitu. Kadang-kadang kayak kemarin nih misalkan yang terlibat di depan aja yang lainnya mah mendengarkan. Nah, supaya kegiatan ini benar-benar melibatkan, karena gak semua murid bisa ceramah, gak semua murid bacanya bagus. Tetapi mungkin dia mah jago dalam menjaga kebersihan, misalkan ada dalam dokumentasi di rumah. Nanti fungsinya seperti apa yang dokumentasi, misalkan menjadi masukan ke Instagram kelas, nyiapin peralatan, bantu Pak Uus pagi-pagi datang jam 6 nyiapin peralatan, jangan sampai itu dibiasakan dilayani terus gitu. Kita coba dorong anak-anak untuk terlibat secara aktif. Kemudian pas yang mendapatkan giliran pada 3 hari sebelumnya mengisi kegiatan Jumat berdiskusi terkait dengan pembagian tugas dan menyiapkan bacaan Al-Quran yang akan dibacakan seperti ceramah yang akan ditampilkan, kemudian dilatih dan dibimbing oleh walas, anggota Rohis dan juga pembina Rohis. Jadi nanti mohon bantuannya pembina Rohis dan juga ekskul Rohis. Nanti diarahkan, nanti kita coba sampaikan, mudah-mudahan bisa terlaksana. Saya nanti setelah ini akan ngobrol dengan kesiswaan dan juga kepala sekolah. Bagaimana kalau memasukkan program pembimbingan kegiatan Jumat. Jadi jangan sampai kegiatan Jumat ini mengalir aja seadanya, tapi dibimbing dengan Rohis yang memang bisa mengalir. Ternyata pas coba mau ngaji surat apa, ternyata makhluknya misalkan masih kurang baik, ternyata harus dilatih dan sebagainya. Nanti boleh oleh anggota Rohis dimasukkan ke program Rohis. Itu yang saya harapkan. Dan juga mohon bantuannya terutama dari teman-teman Rohis dan juga pembina Rohis ini. Khususnya juga mungkin untuk guru PAI di SMA Negeri 1 Subang aja. Kemudian nanti teksnya dilihat apakah memang yang diceramahkan itu bermuatan konten yang seperti apa. Khawatirnya ada yang salah ataupun yang kurang tepat. Nanti bisa dicek terlebih dahulu. Jadi saya harap itu masuk ke program Rohis. Nanti akan dilanjutkan pembicaraan atau bisa. Oke, di